Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kopi adalah komoditas yang menarik untuk dibahas dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, dari level ke level elemen masyarakat, dari mulai bangsawan sampai rakyat jelata. Nah, salah satu bahasan yang sering ditanyakan kepada saya selaku pendatang ya di Sumatera ini, pendatang dari Kalimantan Barat, kenapa kok kebunnya jauh gitu? Kenapa nggak ditanam saja di Kalimantan Barat gitu kan? Nah, ini menarik sebenarnya untuk dicari tahu jawabannya. Sebagai apa? Sebagai penambah wawasan dan juga bisa jadi peluang untuk Kalimantan Barat di kemudian harinya. Nah, jawabannya mari kita dengar bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita mulai dari Jembatan Air Hitam. Hari ini kita mau ke kebun. Lokasinya di Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat. Nah, ini adalah jembatan Air Hitam. Tentu jembatan ini dibuat karena ada sungainya ya. Tapi ya sungainya nggak benar-benar hitam gitu. Nggak tahu artinya apa gitu. Kemudian disebut air hitam. Apakah dulu karena dulu airnya jernih, terus butek jadi airnya hitam sekarang gitu. Allahu a'lam. Teman-teman, sambil kita perjalanan ke kebun, saya mau mengajak teman-teman mengulas sedikit tentang perkebunan kopi yang merupakan ujung tombak perekonomian Lampung, terutama Lampung Barat. Mengapa kopi merupakan ujung tombak perekonomian di Lampung, khususnya Lampung Barat? Menurut saya, karena ya kopi adalah tanaman yang mayoritas ditanam di wilayah Lampung Barat. Jadi kalau teman-teman suatu ketika pergi ke Lampung Barat, itu dapat dengan mudah menemukan kopi. Dapat dengan mudah menemukan tanaman kopi ya. Dapat dengan mudah menemukan kopi. Kalau kita bilang kopi saja, mungkin bahasanya, oh ya tentu mudah ditemukan, di warung banyak gitu. Tapi kalau tanaman kopi, nah itu mungkin akan menjadi pencarian yang sulit kalau kita berada di, misalnya kayak di tempat saya di Kalimantan Barat. Kita mau cari tanaman kopi, maka itu akan sulit ditemukan. Tapi kalau mau cari kopi banyak, warung kopi banyak. Nah, ngomong-ngomong tempat asal di Kalimantan Barat, ketika saya pergi ke Lampung untuk melakukan aktivitas perkebunan kopi lah ya, beberapa orang teman bertanya, kenapa jauh sekali kebunnya sampai ke Lampung? Ya karena ada alasan-alasan keluarga. Di sisi lain karena kopi merupakan komoditas yang sudah sejak dahulu dibudidayakan di Lampung. Jawaban saya sih sederhananya seperti itu ya. Lalu pertanyaan berlanjut kepada apakah kopi tidak bisa ditanam di Kalimantan? Nah, ini menarik untuk dibahas lebih jauh, untuk dibahas lebih lanjut. Apakah memang kopi itu tanaman yang tidak bisa ditanam di Lampung, di luar Lampung?
atau di tempat-tempat lain. Nah, ini menarik untuk dibahas lah ya. Secara apapun lah, secara apapun menarik. Nah, ini jadi saya sampaikan dulu sama teman-teman. Sekarang kita berada di ketinggian 850 sampai di ketinggian 1000 mdpl ya ini. Konturnya kurang lebih seperti itulah. Kalau teman-teman lihat mungkin di atas tuh ada gunung, nah itu Tamiangan namanya. Nah, kita sekarang berada di ekosistem Bukit Barisan. Di ekosistem Bukit Barisan Selatan gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ekosistem Bukit Barisan ini rata-rata ketinggiannya 800 ke atas ya, 800 mdpl ke atas, sampai 1000 itu kalau yang perbukitannya. Kalau yang gunung-gunungnya tentu lebih tinggi, seperti Gunung Kerinci yang ada di Jambi ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apakah kopi tidak bisa ditanam di luar dataran tinggi? Mungkin jawabannya ya bisa. Mungkin jawabannya bisa. Itu ya yang pertama. Sederhananya bisa dijawab demikian, bisa. Nah, kopi juga merupakan tanaman asing ya, bukan tanaman yang secara kultur atau secara kehadiran itu bukan tanaman asli Indonesia. Kopi adalah tanaman yang didatangkan dari luar. Di antara asal-asal kopi yang terkenal seperti dataran di Eropa, Afrika ya, maaf ya, Ethiopia, kemudian di wilayah Yaman atau Malabar. Intinya kopi bukan tanaman asli Indonesia, tapi tanaman yang didatangkan. Siapa yang mendatangkannya? Nah, jadi banyak pertanyaan yang akan muncul setelah itu ya. Banyak pertanyaan lanjutan yang akan muncul setelah itu. Nah, kali ini kita akan bahasnya satu bab dulu ya. Satu bab yaitu tentang kopi itu sendiri. Nah, kopi itu umumnya memang tanaman yang tumbuh di dataran tinggi, walaupun ada beberapa varietas atau spesies kopi yang bisa tumbuh di dataran rendah. Tapi umumnya kopi itu adalah tanaman yang tumbuh di dataran tinggi, itu satu. Kedua, kopi itu tanaman yang umumnya, lagi ini saya bilang umumnya ya, karena ada yang tidak umum ya, pasti ada tidak umum. Kopi yang tumbuh di tanah yang subur, bukan tanah aluvial atau tanah gambut seperti yang ada di daerah-daerah lain. Itu khususnya untuk kopi Arabica dan Robusta. Curah hujan, kopi juga tanaman yang tidak bisa mendapatkan curah hujan yang tinggi gitu ya, tidak bisa mendapatkan curah hujan yang tinggi karena ini berhubungan dengan proses nanti dari mulai kopi itu berbunga lah ya, sebelumnya tumbuh lah ini ya, tumbuh dan berkembang berbuah, itu tidak menyukai curah hujan yang tinggi. Kalau curah hujannya terlalu tinggi nanti kopinya bisa gagal. Nah, seperti itulah. Jadi faktor alam itu yang menjadi kunci utama dalam kopi, dalam perkebunan kopi. Faktor alam itu, sebab alam itu menjadi kunci nomor satu dari perkebunan kopi. Apakah itu dari tanahnya, iklimnya, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pertumbuhan kopi itu sendiri. Nah, ini kiri kanan ini teman-teman, ini kopi ini ya. Ini Robusta. Nah, kopi lagi.
mudah kita temukan kopi, gitu ya. Kita mudah sekali menemukan kopi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kopi itu tumbuh erat kaitannya dengan keadaan alam. Mungkin tidak hanya kopi ya, seluruhnya, seluruh tanaman itu tumbuh pasti erat kaitannya dengan keadaan alam. Sunnatullahnya begitu. Jadi sunnatullahnya begitu. Nah, kemudian keadaan alam yang ada di Afrika maupun yang ada di Malabar, yang ada di Yaman, itu memang tidak plek ketiplek sama dengan apa yang ada di Sumatera atau yang ada di Jawa. Nah, seperti itu. Tapi keunggulannya, Jawa dan Sumatera memiliki tanah vulkanik, tanah yang subur dan ketinggian yang cocok untuk tanaman kopi. Nah, gitu. Itu dari segi kesuburan tanaman, dari segi pertumbuhan tanaman. Sementara di Yaman, di Afrika, di Ethiopia, itu keadaannya lebih ekstrim. Bahkan menanam kopi memerlukan intervensi tertentu sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Hanya keadaan yang ekstrim itu membuat kopi malah memiliki cita rasa yang unik, memiliki cita rasa yang terkenal ya hingga sekarang di seluruh dunia. Kopi-kopi dari Ethiopia, kopi-kopi dari Yaman. Nah, itu yang pertama ya. Ini kita udah masuk kebun. Ini kebun di mana saya mengeluarkan produk Liberica yang kemarin ikut kompetisi ya di Jogja Coffee Week. Kalau orang bilang di sini kopi selain Robusta itu ya kopi Robinson namanya. Kalau varietasnya Liberica. Ciri-cirinya berbeda. Nah, kembali lagi tadi. Jadi apakah kopi itu bisa tumbuh di selain konteksnya Jawa dan Sumatera? Maka jawabannya tentu bisa. Banyak tempat lain yang juga ditumbuhi oleh kopi. Nah, kalau dengan Kalimantan Barat bagaimana? Insya Allah bisa juga. Hanya memang tempatnya terbatas dan varietas-varietas yang tidak umum seperti yang ditanam di Sumatera dan Jawa, yaitu Arabica dan Robusta. Varietas apa itu? Varietas Liberica atau Robinson kata orang Lampung ya. Nah, varietas Liberica itu cenderung memiliki keunggulan, dia bisa tumbuh di dataran yang lebih rendah dan bisa beradaptasi dengan tanah yang bisa dikatakan tidak terlalu subur seperti tanah vulkanik. Nah, seperti itu. Hanya kembali ketika sebuah komoditas itu ingin dijadikan ujung tombak ataupun sentra perekonomian sebuah tempat, sebuah daerah, itu tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali dan panjang sekali urusannya ya. Banyak sekali sejarahnya atau tahapan-tahapannya. Sebagaimana Jawa dan Sumatera yang terkenal akan produksi kopinya gitu. Walaupun kopi memiliki nilai ekonomi yang baik, tapi tidak bisa langsung di copy paste. Oh, kalau begitu tanam aja di Sintang, tanam aja di Kalimantan Barat, tanam aja di tempat-tempat di Kalimantan Barat misalnya gitu kan. Karena kopi memiliki nilai ekonomi yang cukup baik, terutama di saat-saat sekarang. Nah, jadi tidak bisa di copy paste. Apa itu? Faktor yang lain yang menyebabkan itu?
yang menyebabkan kopi bisa menjadi ujung tombak hasil atau ujung tombak perekonomian di Sumatera dan Jawa? Jawabannya adalah policy. Bukan polisi ya, policy, yaitu kebijakan. Kebijakan apa ini? Kebijakan pemerintah. Nah, udah sampai di kebun kita nih. Gitu ya. Jadi apabila kopi ingin menjadi komoditas di sebuah tempat, itu maka dua faktor itu yang harus di deep research. Mau dibawa kemana? Apa maksudnya? Pertama adalah varietas apa yang kira-kira bisa diupayakan, diusahakan di wilayah itu. Yang kedua, bagaimana sistem atau policy kebijakan dari kepemimpinan setempat, apakah itu menjadi fokus atau hanya menjadi gimmick. Nah, itu penting untuk diperdalam dahulu sebelum suatu komoditas itu diupayakan secara masif. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya kalau untuk di Kalimantan, mudah-mudahan bisa menjadi wacana apakah tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya, adalah budidaya kopi. Kalaupun kopi ingin dijadikan ciri khas atau keunikan di Kalimantan, maka bisa dengan pertama kita branding dulu, ya kan, bahwa Kalimantan itu wilayahnya hutan, maka konsep-konsep, ide-ide, tema-tema agroforestry yang harusnya diangkat, bukan perkebunan masif yang seperti yang ada di Sumatera atau di Jawa. Ya, bukan perkebunan masif yang seperti yang ada di Sumatera atau di Jawa. Tapi bagaimana kemudian hutan bisa menjadi naungan bagi hewan atau bagi makhluk lainnya dan juga bagi masyarakatnya. Jadi menjadikan agroforestry sebagai brand atau tema untuk pembudidayaan kopi di Kalimantan, maka itu akan jadi sangat menarik ketimbang dengan melakukan eksploitasi kopi secara besar-besaran seperti yang sudah dilakukan di Jawa dan di Sumatera. Itu dia tadi singkat cerita, singkat ulasan yang coba saya jelaskan kepada kawan-kawan, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana? Apakah kita lanjut? Terima kasih, bantu saya untuk lebih baik lagi dalam membuat konten dengan memberikan jempol dan men-share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.